Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Kristologi dan khususnya kita akan membahas tentang Yesus Kristus yang mati untuk membereskan dosa-dosa kita. Ya, audio bagus ya. Ya. Jadi saudara, minggu lalu saya sudah bicara tentang Yesus taat dari lahir sampai mati. Ketaatannya untuk apa? Mengklaim hidup kekal bagi kita. Karena hidup kekal itu pada prinsipnya didapat dari perbuatan baik, dari ketaatan. Tapi kita tidak ada satupun yang taat. Mulai dari Adam sampai seluruh keturunannya, semua adalah orang berdosa dan tidak mungkin taat. Maka tidak mungkin dengan perbuatan baik kita sendiri, kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Dengan kekuatan kita sendiri, bisa menyelamatkan kita sendiri. Kita mutlak butuh anugerah Tuhan. Tetapi hidup kekal itu tetap diambil melalui ketaatan, melalui perbuatan baik. Siapa yang sanggup melakukan itu? Hanya Yesus Kristus yang sanggup melakukannya. Saya sudah membahas itu minggu lalu, bagaimana Yesus taat dari lahir sampai mati. Bahkan kita bicara juga ketaatannya di dalam penderitaan ya. Sejak Taman Getsemani sampai mati di atas kayu salib. Tetapi hari ini kita akan mengulang lagi penderitaan Kristus bukan dalam kaitan dengan ketaatannya dari lahir sampai mati, tapi berkaitan dengan penebusannya akan dosa. Ya. Nah, saudara, di dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45 tadi dikatakan di sana, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Dalam istilah bahasa Inggris ini ada istilah ransom, ya. Ransom, ya. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many, ya. Sebagai korban penebusan, ya, kira-kira begitu kalau saya menerjemahkan istilah ransom di sana, ya. Ya. Sebagai korban penebusan bagi banyak orang. Nah, istilah Alkitab ini menarik, saudara, ya. Di bagian lain dikatakan Tuhan mengasihi dunia ini. Ya, tidak dikatakan sebagian orang atau semua orang, tapi dikatakan dunia ini. Dan orang menafsir itu seluruh dunia. Seluruh manusia ditebus oleh Tuhan. Maka ada ajaran universalisme yang sangat menyesatkan. Termasuk diajarkan oleh Karl Barth yang mengatakan bahwa semua manusia berdosa, ya, tetapi mereka sudah diselamatkan di dalam Kristus. Semua manusia dipredestinasikan di dalam Kristus. Jadi tidak perlu pemberitaan Injil. Cukup bilang kepada dia, kamu sudah selamat, selesai. Karena penebusan Kristus untuk semua orang. Ini ajaran sesat, saudara, ya, universalisme. Tidak membutuhkan iman di sini. Untuk beriman kepada Kristus dan melalui iman boleh dibenarkan, ya. Jadi universalisme semacam ini mengatakan bahwa semua orang sudah ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib. Pandangan yang kedua, sejenis pandangan Arminianism, ajaran Arminian yang mengatakan penebusan Kristus untuk semua orang. Tetapi terserah Anda mau percaya atau tidak. Yang percaya pasti selamat. Yang tidak percaya tidak selamat. Itu bergantung Anda. Ya, anugerah Tuhan diberikan, iya, tapi kamu juga harus mau terima. Jadi penebusan Kristus, darah Kristus, daging Kristus dipecah di atas kayu salib untuk semua orang tanpa kecuali. Nah, siapa yang selamat? Dia yang percaya. Siapa tidak selamat? Dia yang tidak percaya. Ini ajaran Arminian, saudara, ya. Tetapi ini adalah ketidakadilan terhadap teks-teks Alkitab.
Karena di banyak bagian Alkitab yang lain tidak berbicara penebusan seluruh manusia, penebusan seluruh dunia. Yohanes 3 dan 16 memang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Seolah-olah ini membenarkan bahwa penebusan untuk semua orang. Tetapi bagian-bagian lain, termasuk di dalam Injil Markus di sini, tidak dikatakan semua orang. Saudara, saya baca ulang ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Bagi banyak orang, bukan semua orang. Istilah bahasa Inggris versi King James di sini dikatakan ya, and to give his life as a ransom for many. Many itu banyak orang, tapi bukan all, ya. Many people, banyak orang, tetapi bukan all people, ya. Jadi saudara, ini mengindikasikan apa? Bahwa memang ada orang-orang yang ditebus, ada orang-orang yang tidak ditebus. Ini bersangkut paut dengan ada orang-orang pilihan, ada orang-orang reprobat. Ada yang dipredestinasikan untuk selamat, ada yang tidak dipredestinasikan untuk selamat. Mereka itu adalah kaum reprobat. Tapi saya tidak melanjutkan ini, saudara. Jadi hanya sedikit penjelasan. Jadi Kristus itu menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita. Ya, supaya kita boleh dibebaskan ya dari murka Allah. Nah, sekarang kita akan melihat penderitaan Kristus. Oleh karena menanggung penghukuman karena dosa-dosa kita. Penderitaan Kristus tetap bersifat 3 aspek. Pertama fisik, kedua mental, ketiga rohania. Ya. Rohania itu nanti yang berkaitan dengan penghukuman neraka, murka Allah yang ditumpahkan kepada Kristus. Secara fisik, Yesus menanggung penghukuman karena dosa itu. Dia dicambuk, dipukuli, diludahi. Saya sudah pernah berbicara tentang film dari Mel Gibson, ya. Mel Gibson yaitu The Passion of the Christ, ya. Saudara pernah nonton itu film di mana Kristus dipukuli habis-habisan sampai berdarah-darah. Dan ahli teologi mengatakan seharusnya film The Passion of the Christ daripada Mel Gibson ini yang betul-betul sesuai fakta bagaimana Kristus itu disiksa sampai mati di atas kayu salib. Ya, itu betul-betul menyatakan fakta yang sesungguhnya. Jadi itu sangat kejam, saudara. Penyiksaan yang berdarah-darah. Itu sebabnya orang-orang dunia sekarang ini yang sifatnya humanism, ya, yang mengagung-agungkan kemanusiaan manusia secara umum. Ya, tidak boleh mengorbankan orang, tidak boleh menyakiti sesama, ya, tidak boleh untuk ujaran kebencian, gitu ya, bangga sekali ya. Tapi kalau ibu-ibu telanjang-telanjang di TikTok ya, lalu joget-joget itu boleh. Ini standar dunia, saudara. Ya, saya tidak tahu akun TikTok saya itu sudah ditegur sekarang. Karena sudah 2 video yang dihapus. Video yang terakhir yang dihapus ini saya memberikan tanggapan terhadap Daniel Mananta yang mengatakan betul Abdul Somad itu bahwa di patung-patung itu ada unclean spirit, roh jahat di situ katanya. Lalu saya memberi tanggapan kan, juga ada indikasi dari pernyataannya itu bahwa orang Kristen itu menyembah patung. Saya bilang orang Kristen menyembah patung di mana? Ada tidak orang Kristen menyembah patung? Kita di sini ada patung enggak? Mana patungnya di sini? Enggak ada patung. Tapi dari pernyataannya itu seolah-olah orang Kristen itu menyembah patung. Dan di patung itu ada roh jahatnya. Ya, saya memberikan tanggapan itu, saudara. Tidak ada. Bahkan orang Katolik saja, saya tidak bela Katolik di sini. Tidak ada kepentingan. Orang Katolik saja yang pasang patung di gereja mereka,
Mereka bilang kami tidak menyembah patung. Ya, itu hanya simbol saja. Ya. Jadi orang Katolik pun tidak ngaku kalau menyembah patung. Jadi orang Kristen tidak ada satupun yang mengatakan kami sembah patung. Jadi itu adalah sesuatu fitnah sebetulnya. Nah, saya memberikan tanggapan sudah lumayan viral dihapus. Saya tidak tahu siapa yang melaporkan itu ya. Bisa jadi orangnya sendiri mungkin sudah lihat ya, dia laporkan ya kenahlah saya ya. Atau mungkin ya pihak-pihak sebelah itu yang sudah kebelet sekali ya, sudah sangat kepingin sekali untuk melihat seorang artis mualaf lagi begitu ya. Jadi mereka laporkan dan ya sudahlah kalau TikTok begitu terus nanti ya sayonara saja tidak apa-apa. Ya, masih ada media sosial lain di mana saya bisa bicara kan. Apalagi sudah bukan COVID sekarang, bisa bebas keluar kemana-mana untuk khotbah, untuk seminar ya. Ya, baik saudara. Jadi gini, saya kembali ya. Kalau standar dunia sekarang, film yang ditampilkan oleh Mel Gibson mengenai penderitaan Kristus, itu dianggap kenapa menyiksa manusia seperti itu? Kenapa mengorbankan orang sampai berdarah-darah? Kristen ini suka yang berdarah-darah. Kristen ini suka pengorbanan yang sifatnya berdarah-darah. Agama kok kejam sekali. Karena mereka tidak mengerti prinsip penebusan. Tapi orang yang teriak-teriak seperti ini, saudara, yang mengatakan Kristen itu agama yang suka lihat orang dikorbankan dengan berdarah-darah. Pada saat yang sama dia seperti menjunjung tinggi kemanusiaan, ya, humanisme ya, dijunjung tinggi-tinggi. Sementara pada saat yang sama ngomong cabul di TikTok nggak apa-apa. Itu tidak ditegur itu saudara. Banyak itu nari telanjang-telanjang, anak-anak muda, ibu-ibu pakai celana pendek, rok pendek, go joget-joget, cabul begitu. Mana ada ditegur itu? Tidak ada kan? Ini standar dunia saudara. Standar dunia yang sama sekali berbeda dengan standar Kristen. Sama sekali berbeda. Pernah, ini saya sudah berapa kali bicara ini ya. Waktu saya live streaming, seorang berkata kepada saya, Pak, di Amerika lebih bagus Pak. Kalau Bapak ada di Amerika, maksudnya kalau saya pindah ke luar negeri gitu ya, lebih bagus di sini Pak. Bapak bisa nista agama sebebasnya, tidak akan diperkarakan. Lalu saya bilang, kamu kira itu baik? Kau kira itu baik? Engkau boleh nista agama, entah Islam atau Kristen atau agama apapun, dan kamu tidak dipolisikan. Kau kira itu baik? Bagaimana kalau saya nista LGBT? Hei, banci, waria, banci. Kamu banci. Coba, kalau saya tidak langsung ditangkap polisi. Anda ganggu banci ya, di Belanda, di Eropa, di Australia, di Kanada, di Amerika, Anda pasti langsung berurusan dengan polisi. Ujaran kebencian terhadap LGBT langsung kamu dicekal polisi. Saudara. Nah ini apakah keadilan? Mereka bangga-bangga Amerika, Eropa. Saya bilang saya tidak bangga dengan kemajuan Eropa, Amerika. Saya salut dengan kemajuan secara fasilitas. Seperti di Belanda, orang bisa langsung minum air keran langsung. Wah ini sangat membanggakan kalau jadi warga Belanda. Untuk anak-anak kita, tidak perlu bikin rumah besar, bikin taman. Tidak perlu. Di setiap sudut kota itu, titik-titik itu banyak sekali. Ada taman yang nyaman, anak-anak bisa bermain, lengkap alat-alat permainan itu. Ya, jadi Anda perlu bikin rumah kecil saja kalau di Belanda, minimalis ya. Ya, cukup itu. Karena semua tersedia di luar sana. Tempat permainan, taman yang bagus sekali, ada pohon-pohonan, ya, semua ditata dengan rapi. Untuk itu kita ajungkan jempol. Tapi apakah tadi kalau kita misalnya sebagai orang Kristen mengatakan LGBT itu dosa, saya tidak akan nikahkan di gereja saya pernikahan LGBT, itu langsung dianggap sebagai ujaran kebencian, langsung kita diserang. Tapi kalau hina-hina agama, Tuhan mana, Allah mana, tidak ada itu, polisi diam-diam aja. Jadi ini ketidakadilan saudara. Apa ini kemajuan? Ini kebrengsekan, ya, kebobrokan yang ada di Amerika, di Eropa, di Australia, di Kanada. Kebrengsekan saudara-saudara. Jadi standar ganda ini. Jadi kalau saya membela iman Kristen terhadap serangan, lalu dianggap ujaran kebencian. Tapi seorang ibu nari-nari telanjang di TikTok, dianggap itu
hebat, bagus. Inilah bobroknya standar dunia ini. Dan ini yang Yesus mau datang bereskan. Itu sebab dia harus mati secara terkutuk di atas kayu salib. Karena dosa, kebobrokan, nilai-nilai moral manusia yang semacam ini, saudara. Menjungkir balikan nilai-nilai moral yang sesungguhnya yang Tuhan sudah tetapkan di dalam dunia ini. Jadi saudara, kita kembali sekarang mengenai penderitaan Kristus. Tidak usah dengarkan yang di luar sana yang mengatakan orang Kristen senang haus darah, masa orang dikorbankan hanya untuk keselamatan. Memang itu cara satu-satunya. Tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia selain daripada pengorbanan. Dosa mengharuskan adanya penghukuman. Harus ada penghukuman yang harus dijalankan. Karena itulah yang memenuhi standar keadilan daripada Tuhan Allah. Kalau dosa dibiarkan, tidak ada penghukuman karena dosa, maka Allah di sini tidak adil, sama sekali tidak adil. Allah yang adil dan benar harus menghukum manusia karena dosa. Tapi kita tidak mampu menanggung penghukuman karena dosa. Tidak mampu. Kita tidak bisa bayar itu. Maka puji Tuhan, Sang Logos, pribadi kedua Allah Tritunggal. Dia sendiri yang datang ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya, dia boleh apa? Dia boleh dihukum karena dosa-dosa kita, saudara. Nah, ini adalah pengajaran iman Kristen yang sangat-sangat agung dan mulia, yang tidak mungkin dipahami oleh orang-orang di luar sana yang tidak percaya, yang berada di dalam kegelapan. Mereka tidak mengerti prinsip penggantian atau substitusi semacam ini. Kita tidak mampu menghapus dosa kita. Kita tidak mampu menjalani penghukuman karena dosa-dosa kita. Hanya Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal, yang datang mengambil natur manusia, yang taat dari lahir sampai mati, dan oleh ketaatannya itu sekarang dia siap menjadi korban yang suci, yang tidak bercacat, yang sempurna, mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, saudara. Ya, dunia ini menganggap itu sesuatu kekejaman. Ya, penghukuman memang kejam kan? Ya, Anda protes kepada pemerintah. Kita di Indonesia masih memperlakukan penghukuman mati. Tapi kalau di luar negeri, yang sudah humanismenya itu sudah enggak karu-karuan ya, mengagung-agungkan manusia, hukuman mati sudah dihapus. Di negara-negara yang maju, penghukuman mati sudah dihapus. Ya, tetapi seseorang yang sangat membahayakan hidup banyak orang, ya, yang berpotensi meledakkan kepala orang di terminal, di bandara, di tempat-tempat kerumunan, keramaian. Bagaimana dengan orang semacam ini? Dibiarkan berkeliaran, dimasukkan ke penjara seumur hidup. Di penjara dia ajari narapidana lain untuk merakit bom. Nanti setelah dia keluar dari penjara, dan orang-orang yang diajar mungkin berapa puluh, itu merakit bom di penjara. Mereka keluar bom sana, bom sini. Reform setuju, orang seperti ini harus ditembak mati. Reform sangat setuju penghukuman mati, saudara. Ini untuk menyatakan apa? Keadilan Allah. Bahwa orang berdosa harus dihukum. Dan siapa yang membahayakan hajat hidup orang banyak, dia harus dibereskan, saudara. Demi menyelamatkan nyawa banyak orang. Bandar narkoba sama, saudara. Ya silakan kritik pemerintah sekarang. Tak usah hukum bandar narkoba, kasihan kan? Dia kan manusia, kasihanilah dia. Ya, tapi kita tidak bisa seperti itu. Pemerintah berkata, dia membahayakan hidup banyak orang. Dengan narkoba, meracuni anak muda, membunuh generasi muda. Kalau dibiarkan, bangsa ini akan ambruk. Setelah generasi yang tua lewat, sekarang datanglah yang pimpin. DPR-nya itu pecandu narkoba. Polisi-polisi pecandu narkoba. Tentara pecandu narkoba. DPR, MPR pecandu narkoba. Presiden pecandu narkoba semua. Karena semua dari muda sudah terbiasa mengkonsumsi narkoba. Negara ini hancur. Negara ini kolaps, bangkrut, saudara.
Betul atau tidak, saudara? Nah, maka bandar narkoba yang merusak hajat hidup orang banyak. Negara kita menembak mati. Dan saya setuju untuk itu. Saya setuju untuk itu. Tetapi kalau mereka mau dilayani oleh pendeta sebelum ditembak mati, agar mereka percaya Kristus, menerima Kristus, sehingga mereka boleh diselamatkan, itu sangat baik sekali. Ya, tapi hidup di dunia tidak berguna lagi mereka. Hanya merusak hidup orang banyak. Lebih baik mereka pergi dari dunia ini. Nah, apakah ini satu kejahatan? Bukan. Justru untuk menyelamatkan banyak orang. Demikianlah pengorbanan Kristus. Kristus mengalami penganiayaan, mengalami kekerasan berdarah, sampai mati terkutuk digantung di atas kayu salib, untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Bukan hanya nyawa. Yang Yesus tebus bukan hanya nyawa, tapi tubuh dan nyawa, tubuh dan jiwa. Itu sebabnya pada akhir zaman nanti ada kebangkitan dari antara orang mati. Semua kita akan dibangkitkan yang percaya kepada Dia, bersatu kembali dengan jiwa atau roh kita yang sudah di sorga bersama Tuhan. Lalu bersama tubuh dan jiwa kita hidup kembali sebagai manusia yang sudah dipermuliakan, dan hidup di bumi ini yang sudah diperbaharui, di mana sorga, kemuliaan sorga sudah bersatu dengan bumi, di mana doa Bapa kami sudah tercapai secara sempurna. Doa Bapa kami apa? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pada saat itu nanti doa Bapa kami ini sudah dikabulkan sepenuh-penuhnya. Sorga dan bumi bersatu. Kalau saudara baca kitab Wahyu, di mana Yerusalem dikatakan turun dari sorga, sorga dan bumi bersatu. Itulah sorga kita nanti, langit dan bumi yang baru. Jadi jangan hina dunia yang sekarang ini. Mari kita berjuang di sini, kita lebarkan kerajaan Allah di sini, beritakan Injil, pengaruhi sana, pengaruhi sini dengan firman Tuhan yang sejati. Saudara kalau buka Facebook, harus ada visi. Saya mau berpengaruh di sana untuk Yesus Kristus. Jangan hanya like, mesem, minta like orang. Terlalu remeh, saudara. Sama juga di TikTok. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk joget-joget. Saya tidak melarang orang joget-joget ya. Ya, orang senang joget-joget silakan. Saya tidak melarang. Tapi keliru kalau dikatakan joget-joget itu sangat penting sekali. Sampai akhirnya TikTok hanya dibuat untuk joget-joget. Lalu seolah-olah menjadi semacam tujuan hidupnya. Tujuan hidup kita bukan untuk joget-joget, tapi untuk memuliakan Allah, memuliakan Dia. Maka kita pakai apapun, kerja dimanapun, masuk kemanapun, harus kemuliaan Kristus yang kita tampilkan di sana. Cahaya Kristus menjadi garam di sana, menjadi terang di sana. Jangan hina dunia ini. Lagu yang kita nyanyikan tadi apa? Inilah dunia Bapa, bukan dunia setan. Kejahatan itu yang milik setan, ya, betul ya. Di night club orang seks bebas di sana, narkoba di sana, joget-joget telanjang di sana. Itu pekerjaan setan. Tapi dunia ini secara keseluruhan milik Bapa di sorga, milik Kristus yang kita harus rebut dari setan. Di mana kita kampanyekan Injil keselamatan terus menerus. Bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini perjuangan kita, saudara. Karena pada akhirnya nanti, ketika Yesus datang kali yang kedua, sorga dengan bumi bersatu kembali. Yang tadinya dipisah oleh apa? Oleh dosa. Dipisah oleh dosa, sekarang bersatu kembali. Saudara, ini yang menjadi visi kita ke depan. Maka harus bersemangat. Orang Kristen yang mau politik, terjun di politik, jujur di sana. Jangan main perempuan. Jangan korupsi. Jangan makan uang. Pikirkan kepentingan rakyat. Itu namanya berpolitik untuk kemuliaan Tuhan. Seluruh bidang apa saja, termasuk tukang sampah. Jangan menghina tukang sampah. Kalau dia bekerja sebagai tukang sampah, betul-betul rajin, betul-betul bersih, betul-betul jujur, dan dia rasa ini untuk kemuliaan daripada Tuhan, maka itu adalah pekerjaan yang
memuliakan Tuhan. Bukan pekerjaan yang rendah dan kotor. Tidak ada pekerjaan rendah yang kotor dan kotor. Semua pekerjaan itu sakral dan suci di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan memisahkan yang rohani dengan sekuler. Tidak ada seperti itu. Anda buka toko, itu rohani. Maka kerja sebaik mungkin. Anda jadi mahasiswa, itu rohani. Maka jadi mahasiswa yang bertanggung jawab, yang sungguh-sungguh. Anda bisnis, Anda usaha apa saja, jadi guru, jadi dokter, perawat, semua itu adalah untuk kemuliaan daripada Tuhan, saudara. Nah, saya kembali, saudara, sekarang. Kristus itu menebus tubuh dan jiwa. Itu sebab penderitaannya adalah penderitaan tubuh dan jiwa ditambah dengan penderitaan rohani, yaitu murka Allah, neraka. Ya. Jadi Yesus secara fisik sangat-sangat menderita. Tapi ada penderitaan yang lebih berat dari penderitaan fisik, yaitu penderitaan mental. Saudara boleh setuju, boleh tidak setuju ya. Ada yang bilang penderitaan fisik lebih berat Pak dari mental. Ya, coba kita uji. Saya tanya, lebih banyak mana bunuh diri? Ya, orang bunuh diri ya, karena putus pacar atau karena sakit gigi. Sakit gigi itu penderitaan fisik ya. Kalau putus pacar itu sakit penderitaan mental ya. Saya mau tanya, lebih banyak mana orang bunuh diri karena putus pacar atau karena sakit gigi? Saya hampir-hampir belum pernah mendengar orang bunuh diri karena sakit gigi. Kalau sakit gigi paling-paling dia kasih garam mungkin, lalu kemudian ke dokter atau apa kan gitu ya. Ya, kumur-kumur dan air hangat. Tapi kalau orang putus pacar, itu bisa nanti dia jalan ke mall, naik ke lantai 3 atau lantai 4. Setelah sampai di atas, dia menjadi stres luar biasa, lalu lompat ke bawah, mati. Ada banyak kejadian seperti itu, saudara. Ya, itu penderitaan mental lebih berat, saudara. Penderitaan mental lebih berat dari penderitaan fisik. Apalagi penderitaan fisik bisa langsung ditangani dengan cepat. Kalau saudara sakit gigi, pergi ke dokter gigi langsung beres kan? Ya, tapi kalau hati saudara yang sakit, itu berapa lama mengelola itu? Ada yang pernah punya pengalaman sakit hati tidak? Ya, ada ya. Kalau saya sih pengalaman sakit hati banyak, tapi langsung beres ya. Kalau saya simpan tidak bisa khotbah kan? Tidak bisa khotbah, saudara. Orang maki-maki saya ya. Ya, pendeta Muriwali sampai sebut-sebut alat kelamin, saudara ya. Ya kadang-kadang ini kok kurang ajar ya orang ini ya. Atau kalau orang putar balikan khotbah saya. Itu banyak orang, saya khotbah maksudnya begini, dia ambil itu, dia putar balik, lalu kemudian kembali untuk menyerang Kristen. Itu kan bikin sakit hati, saudara. Tapi ya, seorang pendeta harus langsung bereskan itu, tidak boleh simpan sakit hati. Kata Tuhan Yesus apa? Kata firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus apa? Jangan menyimpan amarahmu sampai matahari terbenam, saudara. Tetapi kalau sakit hati yang sungguh-sungguh, contoh begini. Seorang cewek sudah baik sekali sama pacarnya. Ya, sudah betul-betul bagus sekali ya. Tapi pacarnya ini nggak tahu diri, saudara. Masih suka selingkuh, berulang-ulang seperti itu. Sudah selingkuh, pacarnya dipukul lagi. Pacarnya masih terima loh ya. Sudah dipukul loh, masih terima. Nggak tahu cinta macam apa ini ya. Ya, kalau saya yang jadi cewek ya, dipukul kayak gitu ya sudah. Ya, bukan hanya kamu laki-laki, masih banyak laki-laki di luar sana. Ya, saya tempelin balik ya, lalu kemudian saya tinggalkan dia kan. Tapi banyak cewek juga kan gini ya. Pokoknya, semua, ikuti saja, saudara ya. Sekarang berulang-ulang, ya, dikhianati begitu. Ya, dia bertahan. Tiba-tiba suatu saat, dia yang sudah setia setengah mati, dapat surat undangan, pacarnya menikah. Pacarnya bilang lagi, WA, kamu datang nanti ya, saya menikah. Ini sakit hatinya sudah nggak tertahankan, saudara ya. Ada lagu dulu ya, sakitnya apa itu? Sakitnya tuh di sini atau apa itu, lagu apa itu ya? Itu sakitnya setengah mati, saudara. Iya, saudara mungkin ketawa-ketawa karena belum punya pengalaman. Jangan minta, ya, jangan minta itu ya. Jadi sebaiknya tidak usah ya. Karena ketahanan mental saudara belum tentu sama dengan orang-orang yang kuat mentalnya ya, saudara. Kalau sudah kondisi seperti ini, saudara,
ada banyak orang memilih solusi terbaik adalah bunuh diri. Bunuh diri, saudara. Penderitaan mental itu berat, saudara. Menurut saya lebih berat dari penderitaan fisik. Ya, itu sebab Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kemanusiaannya, dalam natur kemanusiaannya, di Taman Getsemani, di sana dia mengalami penderitaan mental luar biasa, tekanan, stres luar biasa. Sampai Lukas mencatat apa? Keringatnya keringatnya seperti titik-titik darah. Ya. Ada yang mengatakan dalam situasi stres luar biasa, pembuluh-pembuluh darah tertentu itu bisa pecah dan darah keluar mengalir bersama keringat, saudara. Ini penderitaan mental, saudara. Dan Yesus alami itu. Penderitaan mental yang dialami Kristus, tidak ada satupun dari setiap penderitaan mental manusia di dunia ini yang sama dengan penderitaan mental Kristus. Sama sekali tidak ada. Tidak ada, saudara. Maka kalau kita karena menderita mental langsung bunuh diri, berhenti jadi orang Kristen. Ya, bunuh diri itu menunjukkan bahwa Anda bukan orang Kristen. Karena jelas firman Tuhan berkata kalau pencobaan itu datang, jangan lupa pencobaan itu tidak melebihi apa? Kekuatanmu. Karena ketika kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu. Ya, ini saya parafrasekan, saudara, ya. Jadi bunuh diri dan kekristenan itu tidak boleh jalan sama-sama, ya. Walaupun mungkin ada saja orang Kristen tertentu yang bunuh diri, ya. Tapi bisa jadi menunjukkan itu ketidaksejatian daripada kekristenannya. Walaupun orang Kristen sejati mungkin masih bisa. Ya, saya tidak menutup kemungkinan itu, saudara. Ya. Maka saudara, penderitaan mental yang dialami Kristus itu jauh lebih berat dari penderitaan mental yang dialami oleh manusia manapun di dunia ini. Sudah dua, ya, fisik luar biasa menderita sampai berdarah-darah. Silakan nonton film The Passion of the Christ, ya. Di YouTube mungkin ada. Kedua, penderitaan mental luar biasa. Ketiga sekarang murka Allah. Murka Allah itu dinyatakan pada saat Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, itu di dalam Injil Markus pasal yang ke-15. Yang sudah dibacakan tadi, saudara. Saya akan membacakan dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini saya perlu jelaskan, saudara. Ini tidak berarti bahwa Allah Bapa meninggalkan Logos. Karena kalau Allah Bapa bisa meninggalkan Logos, itu artinya Allah Bapa terbatas, Logos terbatas. Katakanlah saya jalan sama-sama dengan Pak So di alun-alun, ya. Kita jalan sama-sama. Lalu kemudian, karena ada 1-2 alasan, saya tinggalkan Pak So. Mungkin saya pergi ke Gramedia atau apa. Lalu Pak So bingung-bingung. Kemana tadi ini Pendeta Yanto, ya? Mana dia, ya? Nah, kenapa saya bisa meninggalkan Pak So? Karena Pak So terbatas, dibatasi ruang dan waktu. Saya terbatas, dibatasi ruang dan waktu. Maka bisa saling meninggalkan. Tapi Bapa tidak terbatas. Mempunyai kualitas keilahian sepenuhnya. Memenuhi seluruh ruang dan waktu, dan melampaui ruang dan waktu. Logos juga sama. Bisakah yang tidak terbatas meninggalkan yang tidak terbatas? Tidak bisa. Kesatuan Bapa dan Anak adalah kesatuan hakikat, termasuk kesatuan di dalam kemahahadiran, kekuasaan, kedaulatan, ya, ketidakterbatasan. Maka tidak bisa Bapa meninggalkan Anak. Logos meninggalkan Bapa.
Ya, maka jangan sampai Anda berpikir waktu Yesus disalib, Allah Bapa meninggalkan firman, sang firman, meninggalkan sang logos. Ini pemikiran yang sangat sesat. Ya, pemikiran yang sangat apa? Menyesatkan. Karena Bapa tidak terbatas, logos tidak terbatas, ya. Logos yang saya maksud logos ilahi Yesus dalam kealahannya yang tidak terbatas. Tidak mungkin saling meninggalkan. Ya. Jelas ya? Nah, apa maksudnya ini? Sang logos di atas kayu salib, ya. Pribadi logos, pribadi Yesus yaitu sedang berteriak mewakili penderitaan kemanusiaannya, tubuh dan jiwanya di atas kayu salib yang menanggung murka Allah, penghukuman Allah karena dosa-dosa kita. Dia tidak berdosa, tapi dosa-dosa kitalah yang ditimpakan kepada dia. Sehingga dia mendapatkan murka Allah yang luar biasa hebatnya. Di dalam penderitaan kemanusiaan Yesus, fisik dan mental, dan penderitaan neraka karena ditinggalkan dan dimurkai oleh Allah karena dosa-dosa kita. Disitulah sang logos itu berteriak mewakili penderitaan kemanusiaannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Secara persis saudara, ini adalah teriakan orang-orang yang akan berada dalam neraka nantinya. Atau yang sekarang ini meninggal, tubuhnya dikubur, rohnya atau jiwanya langsung masuk neraka. Kalau orang percaya, meninggal, tubuhnya dikubur, jiwa atau rohnya langsung ke surga, ke tempat di mana Kristus berada. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang disalib di sampingnya, yang berkata, ingatlah akan aku ketika engkau datang pada kemuliaan. Tapi Yesus berkata, bukan nanti, tapi hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Maka saudara, orang yang masuk ke dalam neraka, teriakannya adalah, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban sama sekali. Tidak ada anugerah Tuhan. Tidak ada firman Allah bagi dia. Tidak ada kehadiran Tuhan dalam pengertian kehadiran berkat. Kehadiran anugerah. Kehadiran kebaikan. Termasuk common grace. Anugerah umum. Yang selama ini di dunia dia dapati. Ya, jangan lupa saudara, orang-orang tidak percaya itu. Mereka masih bisa senang joget-joget, nari-nari. Karena ditopang common grace of God. Anugerah umum daripada Tuhan Allah. Contoh apa? Kesehatan, ya. Orang kalau sakit-sakitan kan tidak senang kan? Tapi dengan kesehatannya, dia senang sekali. Lalu dia berkata, Yesus itu siapa sih? Mana itu Tuhan? Saya tidak percaya Tuhan. Ya, saya tidak percaya yang namanya Tuhan. Ya, mereka memperolok-olok Tuhan. Sementara pada saat yang sama menggunakan anugerah umum Tuhan, yaitu kesehatan. Mereka masih memiliki kecerdasan. Itu anugerah umum Tuhan. Karena cerdas maka mereka kerja. Kerja hanya sedikit tapi dapat uang banyak. Senang kan? Ketimbang kerja banyak sekali, uang dapat sedikit sekali. Ya. Jadi saudara, ada begitu banyak anugerah umum mereka terima. Tapi di neraka tidak ada anugerah umum Tuhan. Tidak ada kehadiran kebaikan Tuhan. Tidak ada yang namanya apa? Anugerah Tuhan. Semua ditarik. Dan dia merasa ditinggalkan. Sendiri, kesepian, menggigil, sedih, depresi, tekanan mental. Mau bunuh diri tidak bisa. Cilaka besar saudara. Jangan anggap remeh neraka. Jangan anggap remeh neraka. Sekali waktu mungkin saya harus khotbah tentang neraka ya. Sama seperti Jonathan Edwards. Membikin khotbah yang judulnya Sinners in the Hands of an Angry God. Ya. Orang-orang berdosa di tangan Allah yang murka. Dia menggambarkan
penderitaan, kuasa neraka, kesusahan neraka begitu jelas. Sampai sebelum dia menyelesaikan khotbahnya, yang dia hanya baca. Kalau saya tidak pernah membaca khotbah, saya hanya tulis outline. Kalau saya khotbah dan bebas. Tapi dia mencatat seluruh khotbahnya, hanya membaca. Tapi sebelum selesai, dia membaca khotbahnya. Orang-orang sudah menggigil ketakutan. Lalu ada yang menangis, Tuhan Yesus ampuni saya orang berdosa. Khotbah yang sangat berkuasa. Akhirnya Edwards menghentikan khotbahnya, lalu mengajak mereka berdoa. Ada kebangunan pertobatan massal di gereja di tempat Edwards berkhotbah. Dan Jonathan Edwards ini adalah seorang teolog, pendeta, dan pemikir reform yang sangat-sangat besar di Amerika. Paling besar, terbesar. Ya. Jadi saudara, jangan meremehkan neraka. Anugerah Allah tidak ada. Engkau ditinggalkan di sana. Ya. Tidak ada anugerah Allah, tidak ada kebaikan Allah. Maka hanya depresi mental, tekanan mental luar biasa, penderitaan luar biasa. Tapi tidak ada jalan keluar. Jalan keluar satu-satunya yang bisa dipikir adalah apa? Bunuh diri. Tapi di neraka nggak bisa bunuh diri lagi. Engkau hidup seterusnya di sana, hidup selama-lamanya di sana. Sangat-sangat mengerikan, saudara. Itu baru aspek pertama. Aspek kedua, ditambah dan murka Allah yang dicurahkan. Jangan kira di neraka Tuhan tidak hadir. Ada ajaran sesat mengatakan Tuhan tidak hadir di neraka. Berarti Tuhan tidak maha hadir ya. Betul ya? Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak hadir di neraka, maka poin pertama adalah Anda percaya bahwa Tuhan tidak maha hadir. Jadi dia tidak bisa hadir di neraka. Tuhan yang seperti itu saya tidak percaya. Tidak usah percaya Tuhan yang tidak maha hadir. Ya, Tuhan hadir di neraka. Hadir dan murkanya yang menyala-nyala. Poin kedua, kalau Anda mengatakan Tuhan tidak hadir di neraka, itu seolah-olah najisnya neraka bisa mencemari kesucian Tuhan. Tapi siapa bisa mencemari kesucian Tuhan? Adakah yang bisa mencemari kesucian Tuhan? Mayat bisa mencemari kesucian Tuhan? Kotoran di jamban bisa mencemari kesucian Tuhan? Pelacur-pelacur di tempat pelacuran bisa mencemari kesucian Tuhan? Kalau Tuhan bisa dicemari oleh semua itu, dia adalah Tuhan yang tunduk kepada manusia, kepada dosa, kepada keterbatasan moral yang ada di dunia ini. Tuhan yang lemah, Tuhan yang impoten. Dan reform tidak percaya Tuhan yang demikian. Kita tidak percaya Tuhan yang impoten, yang kesuciannya bisa dirusak oleh dosa manusia. Bisa dirusak oleh jamban. Bisa dirusak karena kita tidak dicuci tangan waktu masuk di ruang ibadah. Tidak lepas sandal waktu datang ke ruang ibadah. Itu Tuhan yang lemah yang bisa dipermain-mainkan oleh manusia, kesuciannya. Tuhan kita tidak demikian. Dia ciptakan neraka untuk menghukum orang-orang berdosa, orang durhaka di dalamnya. Dan dia berkuasa penuh atas neraka. Dia hadir di sana dan murkanya yang menyala-nyala. Sebagai bentuk penghukumannya kepada orang-orang berdosa. Orang-orang durhaka yang memberontak kepada dia. Ya. Jadi dia hadir di sana. Dan najisnya neraka tidak akan mencemari kesuciannya. Karena Allah itu melampaui neraka. Ya. Allah melampaui kejahatan-kejahatan moral kita. Ya. Jadi jangan pernah berpikir sekarang ya. Ini pemikiran teologi yang sangat-sangat salah. Di tempat orang korupsi, menjudi, karena di sana setan yang hadir. Ini kacau pemikiran ini. Tuhan hadir di sana. Sementara dia memandang mereka dan murka. Mungkin belum ditumpahkan sekarang, tapi nanti. Atau kadang langsung ditumpahkan. Saudara pernah dengar? Saya pernah dengar seorang ibu-ibu ya. Sudah mak-mak saudara. Tapi heran ya mak-mak tapi masih nakal ya. Janjian sama selingkuhannya juga sudah punya istri. Mereka check in di satu hotel. Habis bermain seks, mak-mak itu mati karena serangan jantung. Ada lagi satu pejabat, kalau saya tidak salah dari Papua dulu ya, saya pernah baca beritanya itu. Sebelum berangkat dari Papua, dia kontak pelacur di Makassar, mungkin transit di Makassar atau apa. Dia check in di hotel bersama pelacur.
Habis main seks, serangan jantung, mati. Saudara. Nah, saudara-saudara, apakah dosa-dosa semacam ini ya bisa mencemari kemuliaan daripada Tuhan ya? Tidak, tetapi Tuhan menatap mereka dengan murka. Kalau hukuman Tuhan tidak dijatuhkan sekarang, seperti tadi kejadian orang langsung mati, seperti Ananias dan Safira dalam perjanjian baru, nanti di penghakiman akhir. Di penghakiman akhir Tuhan akan tetap menyatakan murkanya secara adil, saudara. Maka saudara, Tuhan hadir di neraka untuk menyatakan murkanya. Puji Tuhan, kita tidak menjadi bagian neraka lagi. Seburuk apapun Anda, jikalau Anda sudah beriman kepada Kristus, Anda dibenarkan melalui iman itu. Maka mari kita berjuang untuk kehidupan benar. Jatuh, bangun lagi, bangun, terus lawan dosa. Itulah perjuangan kekristenan kita. Tidak ditakutkan lagi dengan kuasa kematian, kuasa neraka, kuasa murka Allah atas dosa. Karena semua itu sudah ditanggung Kristus. Ya. Nah, saya kembali kepada kalimat ini tadi. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu artinya apa? Yesus menanggung murka Allah karena dosa-dosa kita. Bukan berarti Bapa meninggalkan logos. Bukan. Saya sudah jelaskan itu tadi. Tapi di dalam kemanusiaannya, tubuh dan jiwanya, Sang Juru Selamat, semua kebaikan anugerah Allah diambil. Tidak ada lagi itu. Dia ditinggalkan. Seluruh anugerah yang menyertai kemanusiaan Yesus sudah diambil semua. Yang ada sekarang adalah tekanan mental luar biasa. Yang ada sekarang adalah kesepian, kesendirian, tergantung, hina, terkutuk di atas kayu salib. Saudara, sama sekali tidak ada anugerah kecuali persatuan natur manusianya dengan natur ilahinya. Tetapi catatan saya adalah apa? Jangan pernah berpikir bahwa natur ilahi atau natur Allah Yesus itu menolong kemanusiaannya sehingga penderitaan kemanusiaannya berkurang. Sama sekali tidak. Natur persatuan antara natur manusia dan natur ilahi Yesus itu hanya menjadikan atau memastikan bahwa penghukuman Yesus di atas kayu salib itu berjalan dengan baik sesuai dengan rencana Allah dan tidak boleh berkurang sedikit pun. Maka Yesus sangat-sangat menderita dalam kemanusiaannya. Tuhan kita dalam kemanusiaannya itu sangat-sangat menderita, saudara. Saudara harus hargai ini, harus hormati ini, baru bisa jadi orang Kristen yang bertanggung jawab, yang mencintai Dia, yang bersemangat bagi Dia, yang berani untuk memberitakan Injil bagi Dia. Kalau saudara selama menghina penderitaannya, meremehkan itu, menganggap itu biasa saja, pada hari Paskah, bukan Paskah ya, Jumat Agung, bukannya merenungkan penderitaannya, malah ketawa-ketawa, saudara belum memahami penderitaan Tuhan dan Juru Selamat kita dalam kemanusiaannya. Betul-betul ditinggalkan. Itu sebab dia berteriak apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Karena apa? Karena dosa-dosa kita. Orang yang menderita di neraka nanti, dia menderita karena dosanya sendiri ya. Jadi yang dia pikul apa? Dosanya sendiri. Murka Allah yang ditumpahkan kepada dia karena apa? Dosanya sendiri. Tapi Yesus tentu bukan dosa dia sendiri. Karena Yesus suci, murni, tidak berdosa. Yang ditanggung Yesus bukan hanya dosa satu orang. Orang yang masuk neraka hanya tanggung dosa satu orang, yaitu dosanya sendiri ya. Tapi Yesus menanggung dosa bermiliar-miliar orang pilihan. Saudara tahu berapa menderitanya murka Allah yang ditumpahkan kepada dia? Murka Allah yang ditumpahkan kepada orang berdosa di neraka nanti, itu juga dilihat dari seberapa besar dosanya. Jangan pikir semua orang di neraka menderitanya sama, tidak. Penjahat kelas kakap lebih menderita dari penjahat kelas teri, ya.
Tidak sama penderitaannya. Demikian juga di surga. Ya, jangan berpikir orang yang Kristen, ya gitulah, yang penting saya sudah selamat ya. Disuruh khotbah, ya apa adanya. Disuruh pelayanan, ya apa adanya. Lalu minta mahkota yang besar ya. Kan lagu sekolah minggu bilang apa? Nanti masuk surga, terima upahnya, pasti semua dapat upah yang sama. No. Yang bergairah untuk Tuhan, kerja keras untuk Tuhan, pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Tuhan. Saya tidak mengajarkan keselamatan bukan karena upah. Keselamatan anugerah, murni anugerah. Tetapi setelah selamat, kita harus berjuang keras untuk menjadi Kristen yang baik, yang memuliakan Kristus. Dan Tuhan memperhitungkan semua itu. Ya, Tuhan memperhitungkan. Tuhan Yesus bicara apa? Tempat tertinggi dan tempat terendah kan? Saudara baca kitab Injil. Tempat tertinggi dan tempat yang terendah di kerajaan sorga. Tuhan Yesus bicara itu, saudara. Nah, kita kembali masalah neraka tadi. Yang ditanggung Tuhan Yesus itu adalah dosa miliaran orang pilihan. Bayangkan betapa beratnya. Kalaupun di neraka nanti orang-orang durhaka berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan tidak ada jawaban. Mereka hanya menanggung dosa mereka sendiri. Tapi yang ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah apa? Dosa bermiliar-miliar orang pilihan. Betapa menderitanya. Sangat-sangat menderita. Eloi lama sabahtani. Dalam tubuh dan jiwanya sebagai manusia, benar-benar mendapatkan murka Allah. Jadi ada 3 aspek. Pertama, fisik. Nonton film The Passion of the Christ. Mungkin film itu yang paling representatif di dalam menggambarkan penderitaan fisik Kristus. Kedua, Anda pikirkan penderitaan mental mana yang paling sulit. Kristuslah yang paling sulit. Ketiga, penderitaan neraka. Karena ketiadaan anugerah Allah dan karena murka Allah atas dosa. Siapa lebih berat? Kristus. Karena dia menanggung dosa bermiliar orang. Sedangkan orang yang masuk neraka nanti hanya menanggung dosa satu orang, dosanya sendiri saja. Maka saudara, itulah penderitaan Tuhan kita demi menebus dosa. Ya, demi menebus dosa. Jadi kalau saudara-saudara memahami ini, saudara ketik-ketik di Facebook, ada yang menghina-hina Tuhan, berilah jawaban, jangan diam saja. Tunggu Pak Pendeta Yanto nanti, kan bidang dia itu, kita bukan. Kita ya selfie-selfie muat, ya jangan saudara. Ketik-ketik di situ. Yang saya tahu, Tuhan saya begini. Luruskan pemahaman yang salah itu. Ini namanya memuliakan Tuhan. Ini namanya membawa cahaya Kristus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, saudara. Sekarang kita lihat, saudara, satu bagian penutup. Bagian Alkitab yang saya akan bacakan dari 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25. Ia, yaitu Kristus ya, tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi. Dan perhatikan, bukan hanya dosa satu orang, tapi dosa kita. Siapa kita ini? Dosa gerejanya, kumpulan seluruh orang-orang pilihan Allah dari segala tempat, segala zaman, ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Di dalam tubuhnya itu maksudnya bukan hanya tubuh saja, tapi dalam kemanusiaannya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Itu tadi kutipan dari
nubuatan Yesaya yang kita tidak buka hari ini, dan yang menjadi poin penting bagi saya mengenai kesucian Kristus sudah saya jelaskan, penderitaannya sedemikian rupa, fisik, mental, dan neraka, murka Allah sudah saya jelaskan. Yang menjadi fokus saya sekarang untuk kita boleh renungkan ketika pulang dari tempat ini adalah apa? Ia sendiri telah memikul dosa kita. Dosa kita ya. Jadi dosa kita dibereskan. Jangan pernah berpikir yang Tuhan Yesus bereskan hanya dosa yang ini. Yang lain masih tersisa, saya tanggung sendiri. Anda tidak perlu menanggung dosa sendiri. Semua sudah dibereskan oleh Tuhan. Ya. Di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ada dua hal. Pertama, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Kenapa mati terhadap dosa? Karena Kristus sudah membereskan dosa untuk kita. Maka kita diminta untuk apa? Hidup untuk kebenaran, bukan hidup untuk dosa lagi. Hidup benar, hidup suci. Ya. Lalu kemudian apa? Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ya. Diminta untuk hidup benar, hidup suci. Kenapa? Kita memang sudah sembuh. Jadi kalau ada orang sakit, sudah sembuh, tapi masih merasa sebagai orang sakit terus, ini orang kelainan jiwa. Ini namanya orang sakit jiwa. Ya, nanti lama-lama sakit benaran. Ya. Tapi orang yang sudah sembuh akan hidup seperti orang yang sudah sembuh. Hidup jujur, hidup lurus. Ya. Kalau bicara kesembuhan fisik apa? Ya dia kembali bekerja kan? Kalau sakit kan di tempat tidur ya, dirawat, dikasih obat setiap hari. Tapi kalau sudah sembuh bagaimana? Harus kerja dong. Harus melakukan apa yang menjadi tugasnya di dunia ini. Harus urus keluarganya. Harus urus tanggung jawabnya di dalam masyarakat, di dalam negara, di dalam gereja, di dalam pelayanan, apa saja. Itu orang yang sudah sembuh. Nah, maka kita sudah sembuh oleh karena bilur-bilur Kristus. Maka kita sekarang harus hidup sebagaimana orang yang sudah waras, yang sudah sehat, yang sudah sembuh. Jangan hidup seperti orang berdosa, orang sakit, orang yang masih bermasalah. Maka ayat ini tidak memaksudkan karena Yesus sudah mati, sudah berdarah-darah oleh luka-lukanya, bilur-bilurnya, maka kamu pasti sembuh dari kanker, pasti sembuh dari penyakit gula, tekanan darah tinggi. Itu ajaran karismatik yang menyesatkan. Tapi yang disembuhkan di sana adalah dosa. Maka jangan berbuat dosa lagi. Tuhan itu sangat baik. Anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan, saudara lihat. Ketika berhadapan dengan seorang perempuan yang ditangkap berzina. Ya. Lalu orang Yahudi yang menjebak Yesus mengatakan, menurut hukum Taurat dia harus dilempari batu sampai mati. Ya. Padahal mereka itu busuk sekali. Ya itulah kalau dosa berkuasa. Busuknya di mana? Masa perempuan ini berzina sendiri ya? Yang ditangkap cuma satu orang. Masa dia berzina dengan kursi, dan meja, dan tempat tidur, kan ngabur ya. Dia pasti berzina dengan laki-laki kan? Nah laki-lakinya itu mana? Kelihatannya memang itu mungkin laki-lakinya hanya sengaja untuk menjebak perempuan ini tadi. Sehingga perempuan yang ditangkap, laki-lakinya nggak usah. Orang suruhan daripada orang-orang Yahudi sendiri. Tapi Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, silakan lempar. Dalam pernyataan ini, jelas di sana indikasinya adalah apa? Yang berhak untuk lempar dia dengan batu hanya Yesus. Karena Yesus tidak berdosa. Jelas ya? Yang berhak lempari perempuan berzina, ketangkap berzina itu dengan batu hanya Yesus. Jelas ya? Karena Yesus tidak berdosa. Lalu mereka ketika ditantang mundur satu persatu. Dari yang paling tua sampai yang paling muda. Ada yang mengatakan, kenapa yang paling tua dulu mundur? Karena dia merasa dosanya paling besar. Ya kan orang paling tua ya dosa paling besar ya. Umur-umur seperti saya ini dosa paling besar ketimbang yang masih muda-muda ini.
karena umur saya lebih panjang, perbuatan dosanya lebih banyak. Ya, mulai yang tua pergi, sampai yang paling kecil pergi semua, sampai tinggal hanya Yesus dan perempuan yang dianggap pelacur itu. Lalu Yesus berkata apa? Kemana mereka semua ini? Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara renungkan, ini artinya apa? Pengampunan Tuhan itu begitu indah. Betul ya, begitu menenteramkan. Tetapi jangan memanfaatkan itu untuk kembali berbuat dosa. Ingatlah perkataan Tuhan kita yang mengatakan, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Kamu yang menyaksikan saya di live streaming ini juga, pergilah kamu, jangan berbuat dosa lagi. Mari kita hidup mempermuliakan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengenai Kristus yang sudah membereskan dosa-dosa kami, yang rela tersiksa dalam fisiknya, tersiksa dalam jiwanya, mentalnya, dan tersiksa murka Allah, penghukuman neraka, sampai berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, karena dosa-dosa kami. Puji Tuhan, Engkau sudah menanggung penghukuman karena kami. Maka kami bebas, tetapi biarlah kami mempergunakan kebebasan kami untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Hidup benar, hidup beres di hadapan Tuhan. Menjadi cahaya, garam dan terang di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, bersuka cita atas anugerah pengampunan dosa yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus ini menjadi tanggung jawab kami yang tidak ringan, tetapi yang sangat berat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Di tengah-tengah di mana dosa menjalar begitu cepat pada zaman ini, utuslah kami menjadi duta-dutamu, menjadi utusan-utusanmu untuk menyampaikan cahayamu di tengah-tengah dunia ini, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, memberitakan Injil, dan kami boleh juga mengajar, memberikan pembelaan atas iman Kristen, dan mengerjakan tugas mandat budaya di seluruh bidang di mana Tuhan panggil kami untuk bekerja. Kami boleh memuliakan Kristus di sana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.